Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revin Alia Feralda dengan NIM 6070 123000051 dari kelas D3SI 4702. Di video kali ini, saya akan menjelaskan fitur yang akan saya kerjakan, yaitu untuk form registrasi mahasiswa. Pertama, yaitu sebelum kita melakukan sebuah REST API, maka kita harus membuat migrasi untuk tabelnya dulu. Nah, di sini ada tabel mahasiswa yang dimana untuk membuat sebuah file migrasi itu kita menggunakan PHP Artisan Migrate, terus create nama tabelnya, terus underscore table seperti itu. Jadi nanti contohnya akan jadi seperti ini. Itu di tanggal 21 bulan 5 tahun 2025 ada mahasiswa, tabel mahasiswa. Nah, untuk tabel mahasiswa itu berisi NIM yang sebagai primary key, kemudian ada nama, fakultas, jurusan, dan angkatan. Nah, setelah itu, setelah kita membuat migrate, maka juga kita harus menampilkan PHP Artisan Migrate supaya isi dari tabel mahasiswa ini masuk ke dalam database-nya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita membuat controller API-nya yang bernama di sini mahasiswa controller. Mahasiswa controller ini itu berisi indeks yang dimana indeks di sini itu memanggil modelnya ataupun memanggil model dari mahasiswanya seperti itu. Untuk yang store ini lebih kepada kita untuk menambahkan datanya. Kemudian untuk show itu untuk menampilkan datanya, untuk data-data dari model mahasiswa ataupun dari database mahasiswanya. Kemudian yang selanjutnya itu ada function update yang dimana ini kita menampilkan data mahasiswanya berdasarkan NIM. Jadi nanti yang diganti itu adalah nama fakultas, jurusan, dan angkatannya. Karena NIM tidak bisa diganti karena NIM adalah primary key. Kemudian ketika sudah nanti diupdate maka akan mengembalikan ataupun akan menampilkan pesan yang berisi data mahasiswa berhasil diperbarui. Kemudian untuk public function destroy itu yang digunakan untuk menghapus mahasiswa ataupun menghapus data mahasiswanya berdasarkan NIM. Kemudian di sini ada khusus yang API-nya. Untuk yang API index itu tetap sama, dia memanggil data dari mahasiswanya yang ada di database ini biasanya digunakan dalam get seperti itu. Terus yang kedua itu ada API store yang dimana ini untuk menambahkan datanya ataupun kalau di Postman itu namanya post dengan metode post di sini. Terus untuk API Show dia hanya menampilkan datanya, menampilkan data yang sudah kita post ataupun yang sudah kita get. Kemudian di sini ada public function update yang dimana nanti kita mencari data mahasiswanya berdasarkan NIM. Terus yang terakhir itu ada destroy untuk menghapus datanya. Oke, setelah membuat controller, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat modelnya. Yang dimana model di sini itu adalah suatu penghubung antara datanya dan database-nya seperti itu. Yang dimana di sini ada protected primary key yang artinya NIM di sini itu adalah sebuah primary key dan NIM juga tidak auto increment. Kemudian kita menghubungkan dengan tabel mahasiswa yang dimana isi dari tabel mahasiswa itu ada NIM, nama, fakultas, jurusan, dan angkatannya. Setelah kita membuat model, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat resource-nya. Untuk membuat resource-nya di sini, resource ini berguna untuk menampilkan data dalam bentuk JSON. Nah, dalam bentuk JSON di sini kita menampilkan NIM, nama, fakultas, jurusan, dan angkatan. Jadi nanti ketika kita memanggil datanya di Postman ataupun di REST API lainnya, maka yang muncul adalah format JSON-nya seperti ini. Kemudian setelah itu yang terakhir adalah routing-nya. Untuk API di sini itu menggunakan routing API.php yang dimana isi dari API-nya seperti ini, itu ada root get mahasiswa yang dimana ini akan memanggil API index-nya ataupun untuk get-nya seperti itu. Kemudian yang post itu sama juga akan memanggil API store, terus API show itu juga sama, dia untuk menampilkan data ataupun mengambil datanya. Terus yang put ini itu yang dipanggil adalah API update. Nah, untuk di sini itu biasanya menggunakan ID, tapi untuk mahasiswa sendiri yang menjadi primary key adalah NIM, maka NIM yang akan dijadikan ID-nya juga seperti itu. Kemudian delete juga sama dan delete berdasarkan NIM.
Setelah kita sudah menyusun kode-kodenya, maka selanjutnya kita akan melakukan sebuah tes di Postman. Nah, untuk tes di Postman ini yang pertama, kita itu memasukkan dulu HTTP-nya, terus slash API slash mahasiswa. Ini kalau untuk get, jika di send, maka hasilnya adalah 200 oke, ataupun ini adalah data JSON dari mahasiswanya. Kemudian untuk yang post itu yang dimana kita menambahkan data mahasiswa baru. Nah, di sini ada NIM yang saya tambahkan 607012300052 atas nama Zara Farhan Revanza. Terus di sini dari Fakultas FIF dan S1 Teknologi Informasi dari angkatan 2025. Ketika kita post, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, ini adalah hasil data dari yang sudah kita tambahkan seperti itu. Kemudian, ketika kita mau put, maka yang menjadi perbedaannya adalah di sini kita harus menambahkan slice untuk NIM-nya. Misalnya yang mau saya edit di sini adalah NIM dari Zarel. Jadi kita tambahin NIM Zarel di sini, kemudian kita edit misalnya di jurusannya menjadi S1 Informatika. Nah, kemudian kita send. Maka di sini berubah kalau jurusannya Zarel itu udah menjadi S1 Informatika. Kemudian yang terakhir adalah delete. Delete juga sama, kita menggunakan slice NIM. Jadi di sini saya menggunakan NIM-nya Zarel lagi yang 0052. Maka ketika kita send itu hasilnya adalah data berhasil dihapus ataupun datanya Zarel udah berhasil dihapus dari database-nya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk fitur yang saya kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian. Saya akan menjelaskan fitur dari pemasukan mahasiswa. Yang pertama, kita buat dulu PHP Artisan Migraine dengan nama tabel pemasukan mahasiswa. Di sini saya menginputkan ya, ada ID, NIM, NIM-nya itu harus unik, nama, tanggal pemasukan, dan saldo pemasukan. Lalu, di sini tuh bakalan otomatis dengan nama yang sudah kita buat tadi. Setelah kita buat migrainnya, maka kita buat controllernya. Kita buat controller. Di sini aku namanya data transaksi. Di sini aku buat function namanya API index untuk bedain antara tampilan dengan API. Di sini dia akan nampilin atau dia bakalan ngambil dari tabel transaksi. Setelah itu ada API store untuk kita ketika nanti post. Nah, di sini masukin juga nama, NIM, tanggal pemasukan dan saldo pemasukannya sesuai dengan yang kita buat tadi di tabelnya atau di migrainnya. Setelah itu, ada di sini aku buat public function API show untuk menampilkan data dari database tadi untuk ditampilin di Postman-nya. Diambil dari tabel transaksi itu. Nah, selanjutnya yaitu aku buat public function API update untuk kita ngupdate atau kita nge-put nanti atau patch di Postman. Di sini aku buat dia pakai ID. Jadi nanti bakalan masukin misalnya ID-nya 1, 2, atau 3. Bukan berdasarkan dari NIM-nya. Nah, di sini kalau misalnya yang mau kita update tadi itu nggak ada ID-nya atau ID-nya tuh nggak ada di database, dia bakalan keluarin 404 atau not found karena dia tidak ada di dalam database-nya. Kalau ada, dia bakalan nge-update dari database dan bakal ditampilin di Postman-nya. Untuk delete, aku pakai API destroy, itu sama kayak yang update tadi, cuman bedanya kalau misalnya ID-nya nggak ada, dia nggak bakalan bisa kehapus karena yang nggak ada di database apa yang dihapus gitu. Nah kalau ada, dia bakalan buat kalau datanya itu berhasil dihapus begitu. Selanjutnya aku pakai ini research, yaitu transaksi research. Di sini aku sesuaiin lagi dengan yang tadi udah aku buat di migrainnya juga, dan aku sesuaiin juga yang di controllernya. Di sini harus sama
nama NIM-nya itu semua tuh harus sama. Kalau misalnya ada yang beda, dia bakalan error di situ. Selanjutnya ada models. Nah, di models ini aku ambil dari tabel yang namanya tabel pemasukan mahasiswa. Lalu aku ngambil field label, atau field label itu isinya tabel yang nama-namanya atau kolom-kolomnya itu ada nama NIM, tanggal pemasukan, dan saldo pemasukan. Setelah aku buat itu semua, aku membuat roots yang namanya api.php. Nah, di sini aku buat ada get dan post untuk nampilin dan juga untuk ngeput maksudnya menambahkan data tadi di situ. Nah, di sini aku tetap pakai slash transaksi. Aku ambil dari data transaksi controller yang tadi udah aku buat dengan nama functionnya itu di sini di belakang ini. Kalau tadi kan untuk nampilin tuh index dulu ya. Lalu setelah itu kita pakai API Store untuk menambahkannya. Untuk update atau edit itu aku pakainya ID dulu. Nah, kita masukin di sini ada ID-nya. Setelah itu yang data controllernya tadi tuh data transaksi controllernya tetap sama, hanya beda di functionnya saja menyesuaikan dengan yang tadi udah dibuat. Untuk delete dan update itu pakai ID di belakangnya. Oke, kita coba ke Postman. Oke, pertama aku bakalan tampilin dulu untuk isi dari database-nya. Kita send. Nah, di sini tampil ya. Ada ada ID pertama, ada ID kedua, dan ada ID, maaf, ada ID ketiga dan ada ID keempat ya. Oh, enggak, ada ID ketiga doang. Karena aku tadi udah hapus ya, teman. Selanjutnya, kita masukin di sini, kita ganti ya. Misalnya aku masukin di sini 63, lalu namanya misalnya Alexander, kita buat ya. Alexander. Nah, setelah itu kita ganti ini menjadi post, lalu kita tambah. Kalau dia berhasil, dia bakalan muncul seperti ini. Ini namanya yang kita tambah tadi dengan NIM-nya. Nih, selanjutnya coba kita get lagi untuk lihat apakah emang dia udah berhasil masuk atau belum. Melihat, ketambah ya teman-teman, ada di bawah sini namanya. Lalu ketika kita mau ganti atau kita mau update, kita buat bisa put atau patch. Di sini kita masukin, di sini ID-nya berapa? Di sini ID-nya ada ID 5. Kita buat ID di sini 5. Di sini bisa kita ganti misalnya namanya Alexander Cloud misalnya. Ini. Kita update. Send ya, kita send dulu. Nah, dia bakalan berubah namanya di sini. Kalian juga bisa ngecek lagi di get seperti ini. Tapi ingat kalau get dia nggak pakai ID. Kita ntar aja juga bisa. Maka bakalan berubah namanya di sini. Kalau mau kita delete, maaf, kita delete, kita klik delete di sini, lalu masukin ID yang mau kita delete tadi. Misal yang tadi tuh 5, aku bakalan hapus dia, bakal aku send. Nah, data berhasil dihapus. Dia otomatis bakalan hilang di database-nya. Kalau misalnya kita ganti ini menjadi 6, kita delete, dia data nggak ditemuin karena datanya nggak ada di database. Nah, ini muncul nih not found di sini. Gitu. Terus, ketika kita eh, cek lagi ya, kita get untuk nampilinnya yang tadi udah kita hapus yaitu di ID 5, maka di sini kosong, hanya ada ID 1 dan ID 3 saja. Oke, mungkin untuk aku dari fitur pemasukan mahasiswa sekian aja. Selanjutnya aku serahkan kepada Sabil. Terima kasih. Selamat siang, Bapak. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari penjelasan Dian Safitri. Nah, di sini tugas saya membuat data kasir. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kasir controller.php. Nah, di file kasir controller ini digunakan untuk mengatur proses pengelolaan data kasir. Di dalamnya itu terdapat beberapa function seperti index itu digunakan untuk menampilkan semua data kasir. Store itu digunakan untuk menyimpan data kasir baru dengan validasi dan enkripsi password. Show digunakan untuk menampilkan
data kasir berdasarkan ID, update untuk memperbarui data kasir, dan destroy untuk menghapus data kasir. Semua function ini akan mengembalikan hasil dalam bentuk JSON agar bisa dibaca oleh aplikasi front-end atau mobile. Di sini saya menggunakan ada nama, username, email, telepon, gender, alamat, dan password. Nah, kemudian untuk di kasih resource sendiri, di sini itu berfungsi untuk mengatur data apa saja yang akan ditampilkan saat data kasir dikirimkan oleh pengguna. Dengan menggunakan metode toArray, di sini hanya data penting seperti ID, nama, username, email, telepon, dan waktu pembuatan dan pembaruan data yang akan ditampilkan. Ini juga untuk membantu agar data yang dikirim lebih rapi dan tidak berlebihan. Kemudian di sini ada model kasir.php. Di sini itu eh, filenya mewakili tabel kasir di database. Jadi di dalamnya itu ada properti field label yang menentukan data apa saja yang boleh diisi. Seperti ini. Seperti nama, username, email, telepon, gender, alamat, dan password. Kemudian di sini itu tuh gunanya untuk membantu dalam menyimpan dan mengambil data dari database secara aman dan efisien. Kemudian di sini ada file root api.php. Nah, di file api.php sendiri, di sini berisi daftar alamat URL root yang digunakan untuk mengakses fungsi-fungsi di controller. Di sini kita menggunakan use app HTTP controller diambil dari data kasir controller. Di sini ada contohnya post. Di sini saya membuat register kasir digunakan untuk mendaftar kasir baru. Kemudian di get itu digunakan untuk melihat semua data kasir. Nah, kemudian ada roots API resource kasir. Di sini untuk membuat rute lengkap untuk tambah, ubah, tampil, dan hapus data kasir. Dan di sini saya juga menggunakan yang namanya own sanctum. Di sini agar hanya pengguna yang sudah login yang bisa mengakses data tertentu. Semua ini penting agar aplikasi yang terhubung dengan backend bisa lebih baik. Kemudian di sini saya menggunakan data migration sebelumnya. Sini saya membuat create kasir table. Sini itu file migration ini berfungsi untuk membuat tabel kasir dari database. Kemudian di sini ada function up. Sini itu terdapat perintah skema create kasir. Ini untuk membuat tabel kasir dengan kolom-kolom. Nah, ada ID itu gunanya untuk eh itu kolom ID itu utama yang otomatis tertambah atau auto increment. Kemudian ada nama itu untuk menyimpan nama kasir. Kemudian ada username untuk menyimpan nama pengguna. Kemudian ada email. Sebelumnya username itu harus unik, tidak boleh sama dengan yang lain. Jadi jika username-nya sama, maka tidak bisa error. Kemudian ada email, itu untuk menyimpan alamat email di kasir. Nah, ini tuh harus unik, jadi tidak boleh sama. Kemudian ada nomor telepon, di sini untuk menyimpan nomor telepon kasir. Kemudian ada gender, sini hanya bisa dipilih dua, laki-laki dan perempuan, yang diinisial L dan P. Kemudian ada alamat, sini untuk menyimpan alamat lengkap dalam bentuk teks. Kemudian ada password, sini untuk menyimpan kata sandi yang sudah di-hash. Kemudian ada timestamp,
itu untuk membuat kolom create add atau update add untuk mencatat kapan data dibuat atau diperbarui. Kemudian di sini saya menggunakan function down sini untuk menghapus tabel kasir jika migration dibatalkan atau rollback. Ini juga berguna untuk menjaga struktur database tetap rapi dan bisa dikembalikan di kondisi awal saat pengembangan. Kemudian kita ke tahap testing. Di sini saya akan mencoba get. Terlihat di sini data kasir tidak ditemukan karena belum diinput. Kemudian saya akan menginputnya dengan cara post. Dan di sini saya akan menginput data kasir. Dan di sini ada nama saya sendiri, ada Salsabila, username-nya, eh, NIM saya sendiri, ada email, nomor telepon, gendernya perempuan, alamatnya Batu Nunggal, passwordnya, dan password confirmation. Jika saya klik post, maka outputnya seperti ini. Akan tertampil message kasir berhasil didaftarkan. Kemudian selanjutnya, saya akan mencoba mengubah data-data di sini. Saya akan mencoba mengubah alamat. Sini saya akan mengubah. Oke, sini saya akan mengubah ini. Nah, ini jika ID-nya benar, maka message-nya kasir berhasil diupdate. Nah, kemudian saya akan mencoba untuk mendelete username ini. Nah, maka kasir berhasil dihapus. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.